Sip, tuh kan, udah masuk. Klik start. Matching. Sip, gua akan main dulu di sini ya. Kita masuk tutor dulu. Sip. Oke, balik lagi sama gua Mira di channel Stream With Me. Oke, jadi video ini udah paling ditunggu-tunggu ya. Jadi gua mau bikin video ini tuh sebenarnya udah dari 3 bulan yang lalu. Video apakah itu? Itu adalah video gimana kalian mengoptimalkan live streaming game di TikTok. Alias sekarang gue mau bikin cara tutorial live streaming game di TikTok dengan sangat benar ya. Karena banyak banget dari kalian yang bikin tutor di sana sesat ya. Jadi gue harus turun tangan. Oke, di sini kita akan bakal bikin tutor TikTok bakal 2 versi. Ini versi pertama dulu ya. Versi pertama dulu yang simple-simple aja, yang memang kalian ini tidak mau ribet ya orangnya gitu. Nah, ini tutornya dari sini cuy. So, kira-kira apa aja sih peralatan yang kalian butuhkan di saat kalian pengen live streaming game mobile di TikTok secara optimal? Kira-kira peralatan yang pertama adalah kalian di sini mending pakai iPhone. Kenapa di sini gue harus mengkampanyekan kalian menggunakan iPhone? Karena biar kualitas gambar yang dihasilin itu bagus cuy. Di saat kalian menggunakan Android ya bisa, cuman bakalan ribet banget. Tidak akan sesimpel yang bakalan gue kasih tutornya. So, jadi apakah bang akan ada nggak sih tutor khusus Androidnya? Ya mungkin nanti ya. Kalau di sini aja gue bikinnya mut-mutan cuy. Jadi buat yang iPhone dulu aja ya. Karena apa? Karena lebih simple. Tutornya pun juga gue gampang bikinnya ya. Pertama kalian butuh iPhone, apapun berapapun versi iPhone-nya, hasil kualitas gambarnya pun juga bakalan sama. Di sini gue menggunakan iPhone 14 Pro, nggak ngaruh ya. Kalau kalian pakai 11 juga nggak jadi masalah. Hasilnya tetap bagus juga. Di sini kalian membutuhkan game capture. Nah, di sini gue rekomendasinya kalian menggunakan Behave MKDC Pro Plus. Kenapa? Karena kualitas gambarnya bakalan menang dibanding dengan live streamer yang sudah ada di luar sana cuy. Nah, kenapa? Di sini kan gue bikin tutorial telat. Kalian pun yang mungkin nonton ini tuh telat juga cuy. Ya, kalian baru pengen masuk ke dalam dunia live streaming game di TikTok, tapi kalian sudah banyak persaingnya yang kualitas gambar jauh lebih bagus. Nah, kalian bisa langsung ngebalap mereka. Kalau misalnya kalian pakai game capture biar MKDC Plus, karena kualitasnya bisa disetarakan dengan live streamer profesional yang ada di luaran sana kayak gitu. Nah, selanjutnya kalian di sini perlu menggunakan kabel konektor ya. Di sini gua sangat rekomendasikan kalian menggunakan kabel Lightning to HDMI original. Ya. Bisa juga kalian menggunakan Behave Ready Lightning, cuman ya mungkin bakal terbatas di saat kalian pakai handphone yang agak ngedrop baterainya. Contohnya kayak gua 14 Pro ini baterainya parah banget. Mungkin dipakai game hanya kuat 3 jam, ya otomatis ini Ready Lightning nggak bisa pakai ngecas. Dan hanya mentok bisa live streaming 3 jam. Nah, tapi saat kalian menggunakan Lightning to HDMI original nih, kalian bisa live streaming unlimited ya. Mau sampai lebaran haji juga boleh dari sini, sampai lebaran haji, puasa nanti 30 hari full puasa pun juga bisa cuy, karena ini bisa ngecas gitu. So, oke. Nah, untuk cara perakitannya kalian bisa cek nanti di tutor-tutor Behave ya. Kalau kalian beli Behave itu gampang banget, ataupun kalian yang beli paket Behave itu bisa langsung gua konsulin, bisa gua langsung bimbing gitu, ya gitu kan. Ya, jadi ya untuk cara pemasangannya kalian cek aja. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam optimalisasi TikTok Live Studio untuk mengoptimalkan kalian live streaming game mobile menggunakan Behave di TikTok Live Studio cuy. Oke, sekarang kita masuk ke dalam si layar PC-nya nih cuy ya. Nah, di sini untuk spek PC yang gua gunakan gak terlalu yang wah-wah banget ya. Di sini gua hanya menggunakan AMD Ryzen 5 2600. Ini tuh prosesor tahun 2017-2018an. Nah, ini sebenarnya PC lama, dan VGA-nya pun di sini gua hanya menggunakan GTX 1060. Ya, ini kalau misalkan diestimasiin si PC ini harganya sekitaran 7 jutaan lah ya, 6 juta 7 jutaan. Sebenarnya nggak jadi masalah ya, hasil kualitas gambarnya pun bisa oke banget asal kalian menggunakan iPhone dan Behave MKDC Pro Plus. Kalian sudah bisa bersaing dengan live streamer profesional. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam TikTok Live Studio-nya ini nih. Nah, buat kalian nih yang belum tahu nih kira-kira nih gimana caranya kita mendapatkan akses TikTok Live Studio-nya ini. Ini yang agak ribet banget. Yang pertama kalian harus punya 1000 followers cuy. Nah, setelah 1000 followers kalian melakukan live streaming selama 25 menit dan nanti kalian ada kayak trial gitu. Trial selama 7 hari berturut-turut kalian harus live streaming, baru kalian bisa permanen punya akses untuk live streaming lewat TikTok Live Studio. Nah, itu secara otomatis ya. Jadi kalian udah dapat 1000 followers, live streaming 25 menit, langsung kalian mendapatkan akses trial. Nah, si akses trialnya ini tuh kalian harus beresin selama 7 hari berturut-turut. Kalau enggak, itu bakal di revoke lagi dan kalian harus mengulangnya di bulan depan cuy. Oke, sekarang kita langsung ke dalam si tutorialnya ini. Nah, ini untuk tampilannya diawali seperti ini. Nah, kira-kira di sini akan kita pakai mode yang mana? Pertama, di sini gue rekomendasikan kalian mending menggunakan mode yang landscape-nya ini karena biar bisa di full screen sama si penonton. Nah, maksudnya kayak gimana nih? Contohnya. Nah, contoh kayak gini. Misalnya kita menggunakan mode full screen,
tampilan nanti di mobile previewnya tuh bakal kayak gini cuy. Nah ini udah kelihatan kan, memang kepotong kayak gini. Nah cuman penonton tuh bakal bisa ngeliat kita full screen di saat kita nanti ngeklik di bagian sini nih, di bagian kecil ini ada yang kayak landscape. Jadi kita bakal full screen ngeliat satu full layar kayak gini. Nah di saat kita pakai mode yang potret sebenarnya oke-oke aja. Cuman di saat nanti kalian mobile di preview ini kayak gini. Nanti banyak banget scene-scene ya ataupun source dari OBS kalian nih, dari TikTok Live Studio kalian itu bakal kepotong sama komen-komen. Jadi gua saranin kita pakai standarisasinya, kalian pakai yang mode landscape mode. Nah, sebenarnya nggak jadi masalah, yaitu pilihan balik ke kalian, cuman memang lebih gampang pakai yang landscape mode. Nah, setelah kalian pakai landscape mode nih, ini kalian dikasih preset sama mereka ya. Ada kayak gini, tambahan kayak gini. Gua saranin kalian pilih yang blank aja di sini. Kita klik yang blank. Nah, ini tampilannya bakalan kosong seperti ini, cuy. Oke. Nah, setelah tampilan kosong kayak gini, kita tinggal masukin source aja seperti biasanya di saat kita pengen masukin seperti di OBS. Jadi kalian tidak perlu lagi nyeting canvas. Beda banget kalau di OBS kalian perlu setting canvas, kalau di TikTok Live Studio itu kagak usah cuy. Oke. Nah sekarang kita langsung masuk aja add source, karena kita di sini menggunakan game capture, so otomatis kita akan pakai yang capture card. Jangan pakai yang game capture. Mentang-mentang namanya si Behalf MKDC Pro ini adalah game capture, kalian masukin namanya game capture. Bukan. Game capture ini adalah game yang bisa di capture dari si PC kalian. Itu buat fungsinya untuk yang gaming PC. Tapi kalau misalkan untuk pakai Behalf itu masuknya ke dalam capture card kayak gitu ya. Bambang ya, kagak ngerti gitu doang. Sip. Nah, di sini nama Behalf MKDC Pro Plus adalah live streaming video device. Nah, di sini video formatnya kalian set sesuai dengan game capture yang kalian punya. Kalau kalian pakai Behalf MKDC Pro Plus, kalian bisa sampai dengan 120 fps untuk permainan PUBG Mobile ataupun Mobile Legends coy. Ya kan? Nah, di sini kita pakai langsung 120 fps. Kita pamer ya, pakai Behalf MKDC Pro bisa di 120 fps. Untuk color space-nya ini di all, dan color space-nya ini kita set di 709. Oke. Ini mau partial mau all, kalian sesuai selera ya. Kalau gue lebih sukanya di all aja. Untuk masalah sih color range ya. Nah, di sini ada yang salah kaprah ataupun salah paham. Pada saat kalian meng-capture audio capture, kalian pilih yang down capture. Kita bakal ngeset si audionya itu nanti di control panel, bukan di sini, oke? Kita set di down capture dan kita klik di add source. Nah, kalau kita pakai si Behalf MKDC Pro Plus Behalf Lightning, ini bakal keluarannya si barcode. Kalian tinggal drag aja sampai nge full screen, jangan sampai ada titik-titik hitam di bagian sini. Setelah itu kita langsung colok aja si Behalf Lightning-nya ya ke dalam si layar iPhone kita. Sambil kita buka si gamenya, di sini kita akan buka si PUBG. Oke. Nah, tampilan secara otomatis bakalan langsung masuk. Ini simpelnya, di saat kita menggunakan iPhone cukup kayak gini sebenarnya sudah oke. Kalian sudah bisa langsung bermain, hanya tinggal pengaturan beberapa biji lagi lah. Yaitu settingan mic, ya settingan encoder, dan settingan audio internal kayak gitu. Nah, kalau pakai Android, waduh ribet cuy, serius. Kalian nggak akan bisa simpel ini. Ya udah, live streaming itu malas, kalian nyetingnya pun malas, ya udah nanti gue yakin kalian nggak bakalan konsisten. Gak akan mungkin bertahan lebih dari 2 bulan 3 bulan sih, gue yakin cuy. Ya. Nah, selanjutnya setelah kalian tampilan gambar seperti ini, selanjutnya kita harus mengoptimalkan yang namanya sistematika dari si encodernya cuy. Yang pertama kita ada settingan di bagian bawah sini, yaitu klik setting. Oke. Di sini ada yang namanya stream quality. Stream quality yang bakal mempengaruhi hasil kualitas gambar yang hasilin ke dalam si TikToknya itu cuy. Nah, cuma tidak terlalu kentara banget ya, mau kalian set dari 1080 ke 7020 plus P, 7020p plus itu nggak terlalu kelihatan. Ini balik ke dalam si spek PC dan internet kalian. Kalau misalnya spek PC-nya kayak yang gua punya ini ya bisa dibilang kentang-kentang kayak gini, cukup lah. Di 1080 dia masih oke, dia masih kuat, ya masih bisa bertahan asal kalian tidak membuka aplikasi yang berat di belakang sana. Contohnya, misalkan kalian sambil buka game yang berjalan ya, ataupun Discord pun kadang ya. Discord pun kadang dia ini agak berat. Jadi kalian kalau bisa Discordnya memorinya lebih dikecilin aja lah, kayak gimana gue tuh settingannya ada Discord memori dikecilin supaya untuk spek PC kentang ini dia tidak terlalu mengganggu. Oke. Untuk video quality-nya kita set di 1080p, resolusinya di 1920x1080. Nah, ini tergantung ya, kalau misalnya kalian lagi trial si 1920x1080 itu kadang nggak bisa. Jadi kalian bisa setnya di 720p dulu aja. Kalau misalnya yang pertama banget trial, setnya di 720p aja. Tapi kalau misalnya kalian udah yang lolos trial, kalian bisa set di 1080p. Oke, untuk FPS-nya jelas kita pakai di 60. Kenapa bang? Tadi di MKDC-nya 120, tapi di output dari TikToknya 60. Nah, ini tuh masalahnya tuh gini. Di saat kita experience bermain game untuk kita sendiri, bukan untuk si penontonnya. Karena belum ada platform yang bisa kalian nonton 120 fps. Itu kalau ada pun juga nyolok ke Panon cuy. Tahu nggak nyolok ke Panon? Jadi
kalau kalian nonton 60 fps gitu ya. Jangan 120, 60 fps aja kalau kalian nonton di TV itu nyolok panon, silau gitu kan. Nah makanya belum ada platform YouTube, Facebook ataupun TikTok yang bisa outputnya itu di 120. Ini hanya untuk experience bermain game kita sendiri. Karena si PUBG ini udah support 90 fps, so jadi source dari si game capture-nya 90 fps juga, itu experience kita bermainnya jauh lebih enak. Kayak begitu. Tapi tetap penonton kita tetap 60 fps kayak gitu ya. Nah, untuk video bitrate-nya disesuaikan dengan internet yang kalian punya nih. Cara ngeceknya kayak gimana? Kalian bisa masuk ke dalam speedtest.net ya. Nah, kita akan masuk ke speedtest.net. Kita akan hitung-hitungan di sini ya. Oke, speedtest by Ookla. Di sini kita akan ngepingnya ke, jangan di Bandung nih. Kita masuknya ke Singapura aja ya. Contohnya ke Singaraja, jangan Singapura. Singapura ya, di mana lah bebas ya. Ini di sini gue menggunakan Melsa di 75 Mbps. Oke. Di sini untuk masalah pingnya 23 ya, stabil aja untuk bermain PUBG atau Mobile Legend. Dan di sini gue 90 udah naikin kayaknya, udah di upgrade, free upgrade. Jadi 90 upload ya, tapi download gak ngaruh. Yang ngaruh di sini di upload. Uploadnya harus tinggi. Set. Upload, kita lihat stabilnya di mana. Kayaknya stabil ya di 50 Mbps. Oke, kita pukul rata ya mungkin. Saat kita memiliki upload sebesar ini, berapakah bitrate yang bisa kita set? Nah, kayak gitu ya pertanyaannya. Oke. Oke, anggap aja kita upload gua aman di sini ya, 95 94. Oke. Di sini berarti di saat kita ngeset 8000 bitrate itu sama dengan 8 Mbps. Tadi kita punya sisa di 94 di 9400 MB di 94000 Mbps. So jadi masih banyak space banget. So jadi saat gua pakai bitrate-nya mungkin ini gua ketikin 200.000 gitu ya, 20.000. Ini masih aman. Ya, tapi di sini TikTok hanya memaksimalkannya di 10.000 alias 10 Mbps. So jadi kalau misalnya internet kalian yang pakai 10 Mbps uploadnya, ya nggak bisa. Kalau misalkan uploadnya kalian 50 Mbps masih bisa cuy ya. Dan di sini gue rekomendasiin kalian pakai yang tertinggi aja kalau internetnya aman. Karena ya TikTok kualitas gambarnya hanya mentok di 10.000 bitrate aja cuy ya. Jadi maksimalkan aja. Nah selanjutnya kita di audio bitrate. Nah audio bitrate ini nggak penting ya cuy ya. Mending kalian turunin aja mungkin di 128 cukup. Karena semakin tinggi audio bitrate itu bakal memakan juga nanti video bitrate-nya. Jadi kalian kecilin aja karena kita live streamingnya bukan live streaming musik. Jadi kecilin aja si audio bitrate. Oke, selanjutnya di sini adalah encoder yang mempengaruhi ke dalam si PC kalian. Karena di sini gua menggunakan GTX, dia memiliki yang namanya encoder sendiri, ya, yaitu namanya adalah NVENC di sini cuy. Nvidia H264 ataupun di OBS itu namanya NVENC. Kalau di sini namanya Nvidia H264. Kira-kira jenis VGA apa yang memiliki encoder? Rata-rata ya Nvidia dan juga Radeon. Radeon itu ada juga namanya AMD ARM di sana ya. AMD raw mesin. bukan ya. Awalnya ada lah. Kalau Nvidia itu AMC, NVENC. Kalau AMD itu ARM, ya. Nah, ada juga beberapa laptop yang punya gimmick, cuy. Contoh gue pernah menemukan satu laptop merek lokal. Dia itu pakai Radeon H6000 berapa. Tapi dia itu tidak memiliki yang namanya encoder, cuy. Ya, jadi itu hanya bisa optimal untuk gaming aja. Jadi VGA itu banyak rupanya. So, jadi kalian hati-hati di saat kalian ngebeli VGA, apalagi VGA laptop yang punya gimmick harganya murah dan dia punya VGA-nya tinggi, tapi dia tidak memiliki encoder, otomatis di encodernya ini dia tidak ada. Encoder mana aja yang masih VGA, kalau untuk VGA PC mana aja yang udah bisa, yaitu dari versi GTX di 750 Ti yang masih memiliki encoder. Kalau GT 70 ya, maksudnya yang masih GT itu nggak ada encodernya. Jadi kalian harus minimal di GTX baru punya yang namanya encoder, cuy, kayak gitu ya. Nah di sini encodernya kalian pilih yang mana? Di sini ada yang byte Visco soft coding, artinya dia menggunakan software. Encodernya softwarenya. Jadi contohnya kayak X264 di OBS. Nah kalau misalnya kalian udah pakai VGA, di sini ada yang H264 dan juga H265. Kalian bebas pilih. Mau pakai H264 gak ada perbedaannya. Tapi kalau misalnya kalian nge-lag, turun aja ke H264. Artinya H264 itu apa? Yaitu sama dengan kualitas gambar di MP4. Kayak gitu cuy ya. Di sini ada stream latency, kalian gak usah set. Kode compatibility mode pun gak usah set ya. Kita geser lagi ke bawah. Encoder shift, color space, color range are automatically set. Yang dimana TikTok ini kapitalis, dia itu tidak bisa mengoptimalkan maksimal untuk kualitas live streaming kita yang udah di set sama si TikToknya. Yang dimana si color space, color range itu di set otomatis sesuai dengan
game capture yang kita punya. Semakin bagus game capture kita, kualitas gambar yang hasil sama TikTok Live Studio pun juga semakin bagus. Contohnya Behalf MKDC Pro Plus ini. Kayak gitu cuy ya. Nah selanjutnya di sini record, kalau kalian yang suka nge-record, dan juga hotkey untuk kayak kalian kayak ngeset seperti Elgato Stream Deck cuy, kayak gitu ya. Tapi nggak penting banget, yang penting adalah di stream kualitinya karena ini khususnya untuk live streaming kayak gitu cuy ya. Sip. Ini untuk settingannya seperti kayak gini untuk yang spek PC-nya kayak gua lah, salah kayak gua yang ngentang-ngentang tapi punya bottleneck itu ya seimbang lah ya, Ryzen 2600, GTX 1060 ataupun yang pakai GTX 1050 Ti itu masih oke cuy. Sip, sekarang kita langsung close aja, nggak usah di save kayak gitu ya karena nggak ada save-annya. Oke, selanjutnya di sini gua bakal setting untuk masalah per audioannya nih ya kan. Yang pertama adalah kita bakal set dulu audio internal untuk si gamenya. Kita ngesetnya di mana? Di luar si TikTok Live Studio-nya ini. Yaitu di mana? Ya di sini. Di control panel sound setting. Klik kanan sound setting. Kalian cari ya di bagian sound setting ini pakai Windows 11 ya. Cari di sini yang namanya more sound setting. Kita klik yang recording. Cari di sini adalah live streaming audio device. Ini adalah untuk Behalf MKDC Pro Plus. Diklik kanan properties, listen. Nah, ini dia. Fungsinya apa? Ini adalah kotak ini adalah Behalf MKDC Pro Plus. Akan didengarkan ke dalam si speaker ataupun headset yang kita pakai. Kita akan centang listen to the device yang artinya adalah si Behalf MKDC Pro Plus akan didengarkan sama speaker yang akan kita pakai. Speakernya yang mana? Nah, kalau kita pakai headset yang USB, itu pasti bakalan keluar mereknya. Contohnya di sini gue pakai headset USB adalah HyperX Quad 2 Wireless. Sini udah set, udah ada. Kalau misalnya kalian pakai line jack, kurang lebih namanya nanti bakalan si default playback device. Pasti bakalan Realtek namanya. Nah di sini kan nggak ada Realtek karena gue nggak pakai Realtek kan. Nah di sini kalian langsung set aja ke Realtek kalau misalnya kalian pakai headset kabel kayak gitu. Kalau misalnya kalian pakai USB biasanya langsung merek ya. Kayak gue ini HyperX kayak gitu. Langsung klik di apply dan klik OK. Suara audio internal ini langsung keluar. Kalian bisa kedengar suara gamenya. Gue kecilin dulu ya. Ini suara gedenya nih. Dengerin ya, pokoknya dengerin. Set, mentorin, gue klik. Ini suara audio internal sudah masuk. Nih, ini gue rekam pakai OBS. Nih gerak-gerakannya di sini. Sip, tuh kan, udah masuk. Klik start, matching, sip. Gua akan main dulu di sini ya. Kita masuk tutor dulu, sip. Nah, kita akan kecilin dulu suaranya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengoptimalan settingan yang lain. Di mute dulu aja deh ya. Pengoptimalan yang lain sekarang yaitu dari masalah audio untuk kita ke viewers. Nah, di bagian sini audio mixer. Nah, di sini ada yang namanya primary microphone. Ini fungsinya mikrofon buat kemana sih? Ini adalah mikrofon yang dikhususkan untuk ke viewers kalian, untuk kalian ngobrol sama viewers. Gak ada hubungannya dengan voice chat team in game. Di saat kalian voice chat team in game itu ngomongnya kemana? Di sini cuy. Itu sama dengan sistem loudspeaker. Kalau kalian gini-gini nih, kalian lagi voice chat sama teman kalian tiup-tiup, nah itu teman kalian pasti marah karena suaranya sistemnya dari mic yang ada di dalam si mikrofonnya. Kenapa masuk? Ya udah biarin lah, kita AFK aja di sini ya. Nah, sama dengan kalian pakai ngobrol lewat loudspeaker. Jadi nggak ada hubungannya dengan mikrofon. Ini adalah mikrofon khusus untuk si penonton kalian. Nah, di sini gue sarankan kalian menggunakan BFW Plus. Karena namanya sudah jelas, ini ada mikrofon VGU VM800 audio device dan suaranya tuh renyah banget ke viewers cuy. Nah, kalian bisa setnya di sini, klik add ya. Klik add, kalian pilih mikrofonnya yang mana. Di sini banyak banget mikrofon. Dan di sini kalau udah ada defaultnya, kalian set di control panel di sini default. Recording defaultnya di sini adalah si VGU 60 ya. Nah, sorry ini tadi mikrofonnya USB-nya agak gangguan ya. Nah, kayak gini itu otomatis. Nah, karena dia sudah jelas namanya di sini USB-nya adalah VGU VM60 cuy ya. Kalau misalnya kalian udah ada di sini, kalian nggak harus di-add lagi, sorry. Kalian kalau udah ada di sini, ini nggak harus di-add lagi. Nah, selanjutnya di sini adalah audio. Default speaker HyperX. Nah, ini adalah headset yang kalian pakai juga. Sama dengan kondisi saat kalian ngedengerin suara in-game. Tadi kalian ngecentangnya ke headset mana. Di sininya pun juga kalian set di default speakernya. Caranya gimana? Tinggal di add atau di bagian settingan di sini. Nah, di bagian setting sini ada beberapa optimalisasi lagi cuy. Contohnya di mikrofon seperti ini. Kalian bisa nge-rename di sini. Contohnya misalnya adalah ke mic viewers. Mic viewers ya. Jadi kalian bisa gabung ini apa sih gitu kan VGU. Nah, ini adalah VGU adalah mic viewers cuy ya. Jadi kalian bisa adjust noise suppression. Contohnya apa sih noise suppression itu? Noise suppression itu suppress. Jadi kalau misalkan kalian teriak, itu kan di TikTok tuh nggak boleh teriak-teriak kan. Nah, kalian bisa nge-suppress di sini supaya si suara kalian saat teriak itu langsung direduce sama si TikToknya cuy. Kayak begitu ya. Di sini ada don't mix to mono. Kalau misalnya kalian menggunakan sound card yang stereo, kadang nggak keluar si stereonya, kalian bisa don't mix to mono.
Audio monitoring kalau misalnya kalian pengen dengar suara kalian sendiri, cuman gue tidak ngecek semuanya karena nggak penting. Kecuali mungkin noise suppression di saat gue lagi teriak-teriak bisa kalian centang di sini cuy. Ya. Oke, kita bisa save aja di sini. Dan selanjutnya untuk default speaker optimalisasinya kayak gimana? Nggak ada di sini, convert to mono nggak terlalu, jangan dicantang kayak gini, cukup kayak gini doang ya. Sip. Itu untuk settingan audio, itu untuk settingan si gambar. Nah selanjutnya di sini kalian bisa nge-add source lagi untuk GIF yang lainnya. Misalkan lagi di GIF nih. Yang pertama yang kalian butuhin adalah kalian masukin yang namanya alert. Nah alert ini fungsinya kayak misalkan ada yang ngasih GIF sama kalian, itu alert bakalan masuk. Ada yang nge-follow, kalian itu bakalan masuk. Kalian wajib masukin di sini loh. Kalian udah masuk, jadi nggak ada ya. Tuh, hanya satu. Yang kedua adalah chatbox, ini nggak terlalu penting, kalau bisa jangan ya, si chatbox ini jangan kalian liatin, ditutup aja ya. Kalau ini alert mau wajib. Lalu selanjutnya adalah dari sini add source yang paling penting adalah mungkin nggak ada lagi ya. Goal, mungkin saat kalian pengen dapat goal, followers goal gimana. Ini memang jauh lebih gampang dibanding dengan OBS ya. Hanya komponen yang kecil-kecilnya. Nah nanti di next tutorial gue bakal bikin tutorial live streaming TikTok yang lebih kompleks dan mungkin kalian bisa live streaming antara YouTube dan TikTok. Ini untuk membersihkan waktu, kita khusus di TikTok Live Studio aja yang nanti untuk yang lebih expertnya. Di next video bakal ada tutorial TikTok yang jauh lebih expert. Kita bakal menggunakan OBS virtual kamera yang dimana kita bakal buka dua aplikasi, OBS dan juga TikTok Live Studio, biar kalian bisa multi live YouTube dan juga TikTok cuy. Plus juga si TikTok kalian plus bisa lebih optimal lagi dengan adanya kayak Saweria yang kayak gimana. Sebenarnya bisa juga kalian pasang Saweria, kalian tinggal masukin di AdSource-nya ini, kalian masukin link dan tinggal masukin link Saweria kalian dan udah bisa. Nanti bisa kalian preview juga di sini. Nah cuman bakalan jauh lebih optimal jika kalian pakai yang nanti dual expert yang dari gua itu OBS plus juga TikTok Live Studio, biar lebih optimal kayak gitu coy. Nah oke, mungkin aja untuk tutorial TikTok Live Studio ala gua nih cuy ya. Yang ini memang gampang banget sebenarnya tutorial cara settingan kita untuk TikTok Live Studio. Ya cuman banyak kalian kan yang belum paham itu. Dan yang mungkin nanti di next video bakal ada lagi yang jauh lebih expert nanti ya. Yang kita bakal ngebuka pakai OBS dan juga TikTok Live Studio dan bisa mengunlock lagi semua optimalisasi kayak pakai overlay, kayak bisa pakai lagi animasi-animasi, plus juga Saweria-nya yang jauh lebih oke, plus juga mungkin nanti ada media source gitu ya dan lain-lain ya. Kalau gua udah mood ya. Oke, misalnya untuk video gua dan jangan lupa dan kesemuanya pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, telah saya kembali beriman. See you next video. Bye bye.